Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya. Untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran daring walaupun kita nggak bisa tatap muka ya. Kalian harus tetap belajar di rumah. Jangan lupa untuk protokol kesehatannya tetap dijalankan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Stay at home. Untuk pembelajaran kali ini kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bicarakan tentang sistem ekskresi pada manusia untuk organ kulit dan ginjal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicarakan tentang hati dan paru-paru ya. Itu. Kemarin kita sudah bicarakan untuk zat-zat yang dikeluarkan itu ada urin dikeluarkan oleh ginjal, kemudian keringat oleh kulit, kemudian hati nanti mengeluarkan empedu, dan yang terakhir paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida atau yang kita sebut dengan CO2. Marilah kita akan belajar tentang hati dan paru-paru. Yang pertama kita akan pelajari tentang hati. Apa sih itu hati? Hati juga merupakan salah satu alat ekskresi karena di situ mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan, di bagian bawah dari diafragma. Hati itu berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Ini merupakan organ paling besar pada tubuh kita ya, selain jantung. Jadi yang paling besar itu adalah hati. Ini ada 2 lobus ya, ada atau 2 bagian, yaitu kita lihat gambar dari hati di bawah itu ada lobus kanan dan lobus kiri. Jadi di situ ada ligamen bulat dan ligamen sabit. Nah, di bagian bawah itu kelihatan warnanya hijau agak kebiruan, itu adalah kandung kemih. Untuk fungsi hati, yang pertama menyimpan glikogen atau yang kita sebut dengan gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Jadi tadi yang dikeluarkan dari ginjal ya, dari pankreas, ini hormon insulin yang berfungsi untuk apabila kekurangan ya bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus ya, kemarin kita bicarakan. Kemudian yang kedua adalah untuk menetralkan racun. Jadi apabila ada racun yang masuk bersama makanan ya, kalau kadarnya masih sedikit itu bisa dinetralkan di hati. Tapi memang kemampuan hati terbatas ya. Kemudian yang ketiga adalah membentuk protombin. Ini untuk pembekuan darah. Tentu saja dengan bantuan vitamin K. Itu bisa apabila kita terluka ya, kegores, itu bisa ditutup atau dalam hal ini bisa menutup bagian yang terluka dengan protombin. Kemudian yang keempat adalah tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Ini untuk kesehatan mata, untuk vitamin A. Kemudian tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak, yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Kemudian yang selanjutnya tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Jadi pada waktu masih dalam kandungan, ini hati juga sebagai tempat pembekuan sel darah merah atau yang kita sebut dengan eritrosit. Kemudian fungsi selanjutnya adalah sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit atau sel darah merah. Untuk gangguan dan penyakit pada hati, yang pertama adalah penyakit Wilson. Ini adalah penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. Kemudian yang kedua adalah hepatitis atau yang kita sebut dengan radang atau pembengkakan hati. Yang ketiga sirosis. Ini adalah penyakit hati yang kronis dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati
menjadi tidak berfungsi. Ini untuk gambarnya. Ini tugasnya kalian untuk menggambar bagian dari hati ya. Itu ada vena hepatica, kemudian ada vena porta, di situ ada penampang posterior ligamen, itu bagian hati tapi yang bagian dalamnya ya. Kalau tadi yang di atas itu gambar lobus kanan dan lobus kiri bagiannya. Ini lebih ke dalam lagi. Lebih penampang anterior, itu penampang dalamnya. Ini juga, ini kalau kita lihat pada organ di dalam tubuh kita, terutama di perut itu ya, itu ada kerongkongan di situ. Nah, itu adalah gambar hatinya, ada kantung empedunya di bawahnya. Itu ada hati sebelah kanan dan hati sebelah kiri. Kemudian bawahnya itu ada gambar lambung ya. Itu adalah bagian-bagian dari hati, tetapi yang ada di dalam organ perut kita. Kemudian organ yang selanjutnya, yang keempat kalau dalam sistem ekskresi, adalah paru-paru. Paru-paru ini juga merupakan salah satu alat ekskresi karena mengeluarkan gas CO2 dan uap air, atau kita sebut dengan CO2 adalah karbon dioksida. Paru-paru selain sebagai alat ekskresi juga sebagai alat pernafasan atau respirasi, karena sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi masih ada lagi fungsi dari paru-paru. Di antaranya adalah menjaga keseimbangan asam basa dari tubuh. Nah, apabila terjadi asidosis, maka tubuh ini akan mengkompensasi dengan mengeluarkan banyak karbon dioksida yang bersifat asam keluar tubuh. Nah, ini gambar paru-paru kita ya. Itu kita ada dua sepasang, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Itu yang gelembung-gelembung itu kita sebut dengan alveolus. Kemudian sekarang adalah gangguan pada paru-paru. Yang pertama adalah asma atau sesak nafas. Kemarin sebenarnya sudah ya di bagian sistem gangguan pada sistem pernafasan. Disebabkan alergi terhadap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Ini misalnya kemarin rambut, debu ya, saya rambut kucing ya. Ini bisa menyebabkan asma ataupun tekanan, misalnya dalam keadaan grogi, tekanannya rasa ketakutan, itu bisa asmanya kambuh. Kemudian kanker paru-paru ini adalah sangat berbahaya karena disebabkan oleh kebiasaan merokok. Jadi ini jangan sekali-kali ya anak-anakku yang saya cintai, yang laki-laki ini jangan sekali-kali merokok karena tidak ada manfaatnya, tapi banyak sekali kerugiannya. Ini bisa menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Kemudian juga menghisap debu asbes. Debu asbes ini diperoleh dari itu atap rumah yang terbuat dari asbes, itu sebenarnya nggak bagus. Ya. Kemudian kromium, produk dari proteleum dan radiasi ionisasi yang mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Kemudian emfisema, ini adalah penyakit pembengkakan pada bagian alveolus. Alveolus ini adalah tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida yang menyebabkan saluran pernafasan itu menyempit. Nah, itu saja untuk pertemuan kita kali ini untuk sistem ekskresi untuk hati dan paru-paru yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Sebelumnya kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.